Hai semuanya, jadi di video kali ini gue dapet request dari Raffi Aska 2019 yang minta tolong, Bang, tolong cariin PC budget 1,8 juta bisa buat buka LD Player emulator, Bang. Oke, jadi untuk PC-nya gue udah dapet dan ya udah, semoga bermanfaat. Intro. Hai semuanya, oke ya, ini buat kamu yang request cariin PC budget 1 jutaan bisa buat emulator LD Player. Jadi gini nih, kalau yang gue baca untuk prosesor yang recommendednya untuk LD yang versi LD Player 4 ya. Ini ada yang LD Player 9 nih. Kalau yang LD Player 9 tuh yang the best-nya pakai Intel Core i5 10500 gitu loh. Untuk 1 jutaan itu udah nggak mungkin, impossible ya. Jadi gue lihat yang di sini dulu. i5 7500 dan ini minimumnya nih. Minimumnya tuh dia paling nggak OpenGL 2.0 support, RAM-nya minimal 2 GB. Habis itu dia mesti support virtualization teknologi ya. Oke lah, ntar mesti di-enable. Jadi di sini untuk rekomennya pakai Intel Core i5 7500, RAM 8 GB. VGA-nya disaranin pakai GTX 750 Ti. Oke, jadi gue lihat dulu. Ini i5 7500 ya. Ini skornya di 6032, dia 4 core 4 thread. 3,4 GHz, turbo speednya di 3,8. Jadi kalau kalian tanya ke gue, PC yang 1 jutaan yang sekiranya bisa lancar main LD Player ya, ini gue saranin ambil ini aja deh, Intel Core i5 4590 udah generasi keempat. Kalau yang tadi itu rekomennya paling nggak untuk minimumnya paling nggak ini gue yakin masih bisa lah ya. Intel Core i5 4590 guys ya, SSD 240 GB. Ini untuk casingnya gue pilih yang standar, otomatis casingnya nggak ada RGB-an semuanya, yang penting kita tekan budget. Permintaannya 1,8 juta masalahnya. Ini juga pakai SSD 512 GB gitu loh. Jadi untuk booting, penyimpanan, gaming semua simpen di SSD, kencang banget nanti. Kelihatan kerasa deh ya. Udah terjual 67 kali, ada 41 kali penilaian, link di deskripsi. Ini rekomendasi dari gue semua nih, lengkap nih. Pokoknya udah terasa lah, ada bintang Star Plus-nya, dikirim dari kota Bandung. Prosesornya tadi gue udah bilang pakai Intel Core i5 4590, motherboardnya chipset H81, RAM-nya masih 8 GB DDR3, yang artinya kalian gue sarankan untuk upgrade ke 2x8 untuk amannya. SSD tadi gue udah bilang 512 GB, casing plus power supply. Ini dia pakai iGPU berarti. Nanti gue bakal saranin juga VGA eksternal apa yang sekiranya masih cocok lah ya. Ya, ini ada yang baru beli tahun 2023 bulan 1 tanggal 9. Oke lah. Kalau budget 2 jutaan, 1 jutaan rakit sendiri bisa lah, gue rakitin juga oke sih ini. 1,8. Tapi ada jasa rakit PC-nya sih. Kalau gua ya 1,8 lah ini, Intel Core 4590, SSD 512 GB gitu loh. Untuk skornya ini 5350 nih. Ya paling kalau rekomennya ya gue yakin nih masih jalan lah, LD Player masih smooth lah, yakin gue. Oke. i5 4590 itu dia soketnya LGA, bentar. LGA 1150 22 nanometer, frekuensinya di 3,3 up to 3,7 ya. TDP-nya di 84 watt, 4 core 4 thread, dia ada iGPU Intel HD Graphics 4600, keluaran tahun 2014. RAM-nya DDR3 dual channel. Jadi gini, RAM tadi masih 8 GB kan ya. Artinya gue saranin kalian upload ke 2x8. Apalagi ya, kalau yang murah sih paling upgrade RAM-nya dulu aja udah cukup sih. Gue juga saranin upgrade VGA eksternal lagi. Intel HD Graphics 4600 dia masih support OpenGL 4.3 sih. Sedangkan kan tadi di sini dia untuk minimumnya aja OpenGL 2.0, otomatis gue yakin support lah. Sama dari X12 dia support, versi 3D makanya di 633. Kalau gua nanti nyaranin kalian kalau upgrade VGA-nya ke GTX 1630, GeForce GTX 1630. Ini aja udah cukup lah. Versi 3D makanya di 4875,
Harganya kisaran kalau gua cek di ini Ender komputer nih 2.250.000 GTX 1630. Ya, link di deskripsi ini kalau misalkan kalian pengen udah mau beli komputernya tapi kalian mau upgrade VGA eksternal lagi ya, gua saranin kalian untuk upgrade VGA-nya ke Galaxy. GTX 1630 it's fine loh, masih bagus juga, nggak ada masalah gitu ya. Gue cek dulu nih. Ini barangnya kayak gini udah sampai rumah. Ya. Dia dual fan dia. Oke deh kayak gini lah. Ini kayak gini lah kurang lebih. Ntar gue cek dulu dia pakai pin power connector lagi nggak? Oh nggak. Power supply-nya nggak disebutin dia berapa watt tadi ya. Power supply-nya. Iya power supply-nya nggak disebutin. Ini pakai bawaan power supply segini ya. Ntar gue cek dulu deh. Performance-nya dia. GDDR6, VRAM 4 GB. Sebenarnya kayaknya gue nggak tahu nih kalau power supply bawaan casing sih. Gue saranin kalian untuk ganti power supply nih. Ini kan 200 apa? Ntar. TDP-nya 75 watt tuh. Gila ini VGA hemat daya banget ya. 75 watt. Prosesornya di 84 watt. Tapi kalau gue ya, kalau untuk power supply tuh gue tuh orangnya tuh agak paranoid kalau power supply. Kalau gue saranin kalian ganti sih. Apalagi bawaan case pakai VGA. Biar aman aja, ambil yang 440.000 tapi aman ke depannya, mending ambil ini kemana-mana daripada kalian udah upgrade VGA endingnya tuh PC meletup. Mendingan power supply ganti deh. Maksudnya tuh biar kalian tenang gitu loh. Pakainya mau pakai berjam-jam juga nggak ada hal yang perlu untuk dikhawatirkan gitu loh. Kalau power supply-nya abal-abal mah sanksi gue. Takutnya ntar kalian udah upgrade VGA pakai power supply bawaan casing, pakai 3 minggu meletup tuh. Wah kasus. Saran gue power supply upgrade aja lah, ganti aja, maksudnya biar amannya aja gitu. Cuma balik lagi ke kalian lah, personal lah ya. Gue saranin kalian untuk ganti power supply kalau udah upgrade VGA. Kecuali PC kalian tuh emang power supply-nya udah bagus, ya nggak perlu diganti lagi power supply, ngapain? Ya, buat yang abal-abal aja, kalau power supply yang agak gimana gitu ganti aja. Ya, pikirin jangka panjangnya. Monitor yang ini aja. Ya. 890.000 cukup. Kalau total semua nih, ini 5.355.000. Udah termasuk sama VGA, power supply, monitor. Ya. Keyboard mouse ya kalian bisa cari sendiri. Kalau gue sih nanti bakal rekomendasiin yang gue demen sih, paling Logitech lagi gitu ya. Paling abis itu kalau kalian cuma nggak upgrade, paling cuma monitor sama PC-nya doang ya paling 2 jutaan, 2.700.000 lah. Ya, ini kamu kan mintanya PC-nya doang. Mungkin kamu udah punya monitornya di rumah, keyboard mouse di rumah, tinggal beli PC-nya doang ya ambil ini. Ya udah Gen 4. Jangan ambil yang Gen 1 deh, gila. Ini budget 1 jutaan masih Gen 1. Ada yang jual generasi keempat 5 beres, mending ambil kayak gini ya. Ya udah, sekarang gue bakal kasih lihat performance yang sebelum di-upgrade dan sesudah di-upgrade kayak gimana.
fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn it to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. So ya udah videonya sampai sini dulu. Ini pakai Intel Core i5 4590. Buat LD player gue udah baca segala macam, gue yakin masih jalan lah, masih oke lah ya. Ya udah, semoga bermanfaat. Buat yang mau nanya-nanya seputar komputer, bisa lewat Saweria atau DM Instagram Tech with Black ya. Link di deskripsi, kalian DM aja. Kalau gue baca pasti gue bales gitu ya. So ya udah, semoga bermanfaat. Semoga kalian sukses terus dan sampai jumpa di video Tech with Black selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye. Thank you. Hai semuanya, balik lagi di channel yang keren ini, anjay. Oke. Gue dapet request disuruh cari racikan PC budget 3 juta dari Saweria. Jadi gue udah racik PC-nya. Ya kurang lebih harganya segini lah, 3 juta lah ya. So yaudah, semoga bermanfaat. Intro. Oke semuanya, ini gue dapet Saweria nih ya. Disuruh cari PC racikan budget 3 juta. Kalau racikan budget 3 juta dan hemat daya, kalau gua rulesnya jangan pakai VGA eksternal dulu. Kita patokannya pakai APU atau iGPU. Ya. Jadi untuk prosesornya gua memutuskan untuk ambil AMD Bristol Bridge A8 9600 nih. Untuk AMD Bristol Ridge A8 9600 tuh untuk Bristol Ridge ya. Ada beberapa motherboard yang BIOSnya udah nggak support lagi. Jadi kalau kalian mau beli motherboardnya, saran gua tanya dulu ke abangnya, bang. Ini BIOSnya masih support buat Bristol Ridge gak? Ya, tanya aja. Oke. A8 9600 nih. Ini dia nggak pakai VGA eksternal, makanya gue ambil ini ya. Nih, A8 9600 dia patokan gue 3 juta at least udah pakai RAM DDR4 dulu. Ini RAM DDR4 dual channel yang bisa jalan di frekuensi 2400 MHz. Dia 4 core 4 thread, juga nggak tua-tua amat usia prosesornya, keluaran tahun 2017 ya. Budget 3 juta, RAM dapat DDR4 gitu loh. 4 core 4 thread, Radeon R7 dia APU-nya. Frekuensinya untuk dasarnya aja 3,1 up to 3,4. Untuk skornya di angka 3294. Ini RAM udah DDR4. Untuk RAM-nya gue putusin ambil yang ini, RAM Kingston Long DIMM DDR4 4GB yang jalan di frekuensi 2400 MHz. Di PC gue yang pas gue upgrade itu yang restorasi PC mati 4 tahun, RAM-nya gue beli yang ini kebetulan. Jadi gue rasa kamu untuk RAM-nya beli yang ini lagi aja gitu. Ini buat racikan PC bisa. Kalau kalian mau gue rakitin speknya kayak gini persis juga bisa. Balik lagi ke kalian aja. Tapi ada jasa rakit PC-nya juga ya. Sama kalau ongkirnya semua tuh di tangan pembeli, bukan gue ya untuk ongkirnya ya. Semuanya oke? Tapi nggak ada tipu-tipu soal harga barang, sesuai sama yang di toko, oke? Ntar ada screenshotnya lengkap. Ini kayak gini 150.000, gue ambil dual channel 2x4 GB. 2x4 udah oke lah. Motherboardnya gue saranin kalian ambil yang motherboard ini aja deh, Biostar A320MH. Ntar tanya aja ke abang yang punya tokonya, ke adminnya nih. Ini antar komputer udah enak lah. Tanya aja, Min. Ini kan gue mau ambil motherboard Biostar A320MH nih. Ini BIOSnya masih support buat Bristol Ridge atau enggak ya? Gue takutnya ntar BIOSnya nggak support. Oke? Tanya aja. Ya untuk motherboardnya ya. Ini dia support AM4 gitu. Cuma tanya aja ke abangnya. Oke? Ada beberapa motherboard juga yang masih belum support kayak AMD Ryzen 5 5400G, AMD Ryzen 7 5700G itu ya. Ada yang nggak support juga. Makanya kalau saran gue, kalau yang prosesornya bagus, cari chipsetnya yang di atas ini ya, di atasnya lagi. Oke. Abis itu motherboardnya udah, prosesor udah, RAM-nya udah, gua saranin kalian juga casing PC ya ambilin aja lah. Gua ambil ini deh.
Ini casing gaming, budgetnya 3 juta. Ya, ini masih sisa 6, semoga pas video ini rilis casingnya masih ada. V6 era Nemesis dan semua link di deskripsi. Ini racikan gua lah, budget 3 juta nih. 3 juta pas permintaannya ya. Hemat daya gitu. Oke, rules hemat daya, gak usah pakai VGA eksternal, udah titik. Hemat daya atau mungkin pakai juga nggak apa-apa. Cuma cari yang nggak pakai power connector gitu loh. Cuma sih lebih hemat daya ya nggak usah pakai VGA lagi. Udah hemat daya udah. Habis itu SSD, pakai SSD lah. SSD dari Vigen SATA 3 cukup 168.000. Gua rasa ini masih oke banget buat booting, buat booting lah. 120 GB lah buat booting aja juga udah oke lah. Mau buat game apa gitu. Buat Windows aja udah berapa giga gitu loh ya. SSD udah, power supply. Mintanya hemat daya ya gue putusin ambil power supply yang 400 watt aja cukup dari Innovation ya. Ini garansi 8 tahun nih. Ini gila juga kalau berani kasih garansi segini. Tokonya udah trusted dari GT Komputer semuanya. 400 watt udah hemat daya banget gitu, nggak pakai VGA eksternal juga ya. Oke, jadi gue sebutin apa ini tadi? Prosesor, RAM, motherboard, apa lagi ya tadi? Casing, SSD, power supply, hard disk. Hard disk pakai yang 500 GB aja. Kita tekan budget di sini. Cuma kalau gue jujuran aja gue saranin untuk zaman sekarang 1 TB. Gak usah yang 500 GB juga cukup. Balik lagi ke personal kalian aja. Cuma kalau gue pribadi 1 tera lah zaman sekarang lah. Ya, cuma 1 tera bisa. 1 tera lumayan tapi. Ya 500 GB dulu lah. Ada duit upgrade lagi. Ya. Habis itu terakhir fan prosesor. Ya 300.000 lah. Ini belum termasuk ongkir, 295.000 lah. Ini gua saranin ambil ini nih. Ini dia dingin nih ya. Mantep lah ini. Wih gila cakep lah. Gak nyesel guys. Ini dia gua ambil yang dual fan prosesor nih. Ntar dia angin nyedot, setar keluar lewat lubang belakang sini nih. Nih yang ini nih. Ntar dia angin keluar di sini nih ya. Mantep lah. Budgetnya dari gue udah totalin semua 2.964.000 ads belum termasuk ongkir. Ini kan barangnya step satu-satu nih. Ini kalau ongkirnya let's say satu barang 20.000, 1 2 3 4 5 6 7 8. Tambah 160.000 lagi jadi berapa tuh? Ya paling 3,1 mungkin. Balik lagi lah ke tempat tinggal kalian, dekat atau jauh dari tokonya. Ya, paling enggak racikan PC-nya gue udah sebutin, A8 9600 nih hemat daya. Trust me deh. Cuma tanya, ini kan kalian mau ambil motherboard-nya nih, kalian beli barang, gak usah takut, tanya aja, "Bang, ini gue mau ambil nih motherboard. Masih support gak BIOS-nya buat pre-storage?" Gue takutnya sampai rumah gue udah rakit sampai kayak gimana nggak mau nyala. Tanya aja ya, tapi yang sopan tentunya ya. Motherboardnya Biostar A320MH, gue rasa ini masih oke banget buat A8 9600 pre-storage ya. Abis itu ya udahlah, mantep lah ini RGB gue rasa 400 watt cukup. Ini nggak pakai VGA, makanya gue masih pede gitu loh. Hemat daya lah. RAM nggak pakai RGB-an, yang penting RAM udah 8 GB minimal lah ya. Ya udah, sekarang gue bakal kasih performance lah sebelum di-upgrade. Performance racikan PC ini nih kebiasaan gue. Jadi performance racikan PC ini kayak gimana?
Oke guys, jadi videonya sampai sini dulu. Gue udah kasih ke kalian nih ada berapa komponen jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 komponen yang harus kalian beli kalau mau jadi PC-nya nih. Pasta prosesornya juga. Pasta prosesor sih paling murah-murah 10.000 dapat. Ya, pasta prosesornya. Cuma kalau PC kalian mahal, racikannya mahal, pokoknya pasta prosesornya juga nggak bisa yang mahal juga. Ya udah, buat yang mau nanya-nanya seputar racikan PC lewat Saweria ya. Ini kalau mau gua rakitin sih bisa sih rakit sih. Cuma ntar ya konsultasinya lewat via Instagram aja ya. So yaudah, hai semuanya, balik lagi di channel Tech with Break. Jadi di video kali ini gue dapet request dari Afrians yang minta tolong. Bang, tolong cariin PC budget 2,7 juta buat main game PB. Oke, gue udah dapat PC-nya. Gue juga bakal jelasin juga di video ini apa-apanya aja yang perlu di-upgrade lengkap. So, simak video berikut ini, intro. Hai semuanya. Gue dapet requestnya disuruh cariin PC budget 2,8 juta ya. Gue udah cari, menurut gue sih ini ambil PC-nya 2,2 juta. Ini PC build up, nanti bisa di-upgrade lagi dikit-dikit lah. Habis itu ntar sama monitor, keyboard paling nggak total harga paling 2,8 jutaan full set. Tapi nanti gue bakal saranin juga VGA apa sama power supply apa yang sekiranya bisa di-upgrade untuk PC inilah ya. Berhubung ini posisinya mini TX gitu aja. Ini build up juga, jadi gue mesti lihat juga nih, mesti pinter-pinter ya. 2,2 juta, udah 31 kali terjual. Untuk alasannya gue ambil ini PC pakai Intel Core i5 7600 gitu loh. i5 generasi ke-7. Ini mantep banget sih. Makanya walaupun build up mini tapi performance-nya kencang ya. Jangan lihat dari tampilannya yang mini, tapi lihat dari performance prosesornya juga kencang ini. Dan ini nggak pakai VGA eksternal, ini pakai iGPU. Nanti bakal gue ulas lagi. Dari kota Bekasi, CPU Dell Optiplex 3050 SFF dia. Ini i5 7600 dia salah ketik. Abis itu DDR4 8GB, udah DDR4 juga, kalian bisa upgrade lagi ke 2x8GB untuk amannya. Ada 2 slot RAM yang artinya kalian bisa upgrade lagi RAM-nya ke 2x8. Udah pakai SSD 256GB, ada slot SSD NVMe-nya juga. Jadi misalkan kalian bisa upgrade lagi juga tuh. Bisa upgrade lagi pakai SSD NVMe lagi, misal yang 200GB juga cukup lah. Ya. Oke, dia support HDMI, DisplayPort, VGA, kabel VGA maksudnya. Power supply 240 watt, masih cukup banget. Ini PC hemat daya banget gitu loh, 240 watt. Tapi kalau mau upgrade VGA-nya lagi sih, ini power supply wajib upgrade. Nanti power supply-nya juga gue bakal rekomendasiin. Dan ini mini-mini semua nih, ya. Ya udahlah, garansi toko 2 bulan ya, kurang lebih PC-nya kayak gini lah. Ya, kayak gini lah. Ya, oke. Lanjut. Oke, ini udah CPU segala macam, PC-nya kayak gini. Ya. Habis itu kita lihat lagi Intel Core i5 7600 ya. 4 core 4 thread, iGPU Intel HD Graphics 630, soket LG 1151. 14 nanometer dia, frekuensinya di 3,5, turbo clock-nya di 4,1, TDP-nya di 65 watt, keluaran tahun 2017, tanggal 3 bulan Januari. Dia support DDR4 sampai 2400 MHz. Menurut gue sih, it's fine lah. Habis itu untuk skornya sendiri di angka 6585. Cuma nanti gue bakal saranin juga VGA apa nih. Untuk iGPU-nya dia 1120 ya, masih oke lah, lumayan lah iGPU yang Intel HD Graphics 630. Cuma kalau untuk VGA sih gue saranin kalian ambil ini oke lah, Gigabyte GTX 1050 Ti. Ini yang nggak pakai power connector, dia versi cuma satu fan doang. Menurut gue ini masih oke lah, masih muat lah buat casingnya, gue rasa lah. Ada gambarnya nggak? Kayak gini lah, menurut gue masih oke sih. Ini dia tinggal tancap doang, nggak pakai power connector gitu loh ya. Habis itu skornya tuh GTX 1050 Ti nih 6295. Gua ambil yang ini ya, nih kayak gini lah kurang lebih lah. Ntar gue lihat dulu casingnya. Gua rasa sih muat sih. Muat
Gua rasa muat lah. Ini dia nggak pakai power connector di sini, nggak pakai power connector. TDP-nya cuma 75 watt. Suggest power supply 250 watt, tapi di sini tadi kan 240 watt. Nanti upgrade power supply lagi. Itu gue cari yang hemat-hemat daya aja sih. Ya. Ini yang paling mantep lah ini. Ini udah GDDR5 juga. VRAM-nya 4 GB nih. Habis itu power supply. Power supply gue saranin kalian ambil yang mahalin sih. Kalau gue jujur ya, gue tuh tipikal yang kalau rakit PC, gue selalu menyarankan kalian untuk power supply kalian siapin dananya sendiri juga gitu loh. Jangan cuma VGA atau mungkin prosesor ya. Power supply itu kalian mesti wajib banget buat suspend duitnya. Jangan sampai enggak, karena power supply itu kalau yang abal-abal rusaknya ke semuanya, keseluruhan bisa rusak semua. Power supply itu wajib banget kalian suspend dananya, jangan sampai enggak ya. Kalau saran gue sih ini nih, ini Mini ITX 855.000 ya. Ini dari brand apa nih? FG atau apa ya? FSP, tapi ini oke lah, 80 plus bronze ini, 350 watt, masih hemat daya banget. Misalkan kalian ganti ini juga. Cuma harganya lumayan sih. Cuma ini kalau kalian mau ganti ke GTX 1050 Ti. Cuma kalau untuk budget yang murahnya, kalian upgrade ke 2 kali 8 GB DDR4 aja cukup kok. RAM-nya aja upgrade dual channel. Udah gitu aja sih. Tapi kalau mau ditingkatin lagi performance-nya bisa. Pertama kalian cari VGA-nya itu yang support sama casing Mini ITX, power supply juga. Karena ini build up Mini ITX nih, casingnya kelihatan kecil ya. Sesimpel itu sih. Habis itu keyboard, mouse sama monitor. Monitornya dulu deh. Monitor ini 475.000. Cuma nanti linknya di deskripsi atau mungkin kalian cari sendiri lah. Monitor, keyboard, mouse tuh di tangan kalian lah. Kalau gue sih ya, kalau monitor gue lebih prefer nyari toko offline sih. Tapi kadang online juga nggak apa-apa. Balik ke kalian aja lah, personal lah ya. Habis itu keyboard mouse gue udah truknya ambil yang Logitech gitu. Cuma balik lagi ke kalian lah. Bijak-bijaknya aja lah. Cuma gue sih sekarang sih mouse-nya pakai Logitech nih. Cuma untuk kalau keyboard gue pakai yang murah sih. Ya. Ini kalau total semua nih, ini total kalau udah sama keyboard, mouse, PC, VGA, power supply udah di-upgrade semuanya keseluruhan total jadi segini ya. Ini dengan catatan kalian udah nabung duitnya dulu. Kalau misalkan kalian udah punya uang segini ya jangan ambil yang modelan begini, langsung aja beli yang kayak AMD Ryzen 7 5700G bisa, atau mungkin kalian bisa cari yang pokoknya yang lebih better daripada inilah. Kalau cuma PC, monitor, keyboard sama mouse paling ya segini, 2.800.000 kan permintaannya 2,8 buat main PB. Buat main PB sih Intel Core i5 7600 gue yakin masih sanggup lah ya. Ya udah, sekarang gue bakal kasih performance-nya kayak gimana sama yang sebelum di-upgrade dan sudah di-upgrade kayak gimana.
So ya udah, gua rasa videonya sampai sini dulu. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan gua harap videonya bermanfaat. Buat yang mau nanya-nanya seputar komputer bisa lewat Saweria. Kalian kasih aja IG kalian apa, nanti gue yang DM langsung personal ya di Tech with Black gitu, oke? Dan ya udah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video Tech with Black selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye. Sukses terus. Thank you. Ciao.